Kenapa? Jika aku ajak ke sini, pasti Andika akan dikejarnya begitu melihat Andika masih hidup dan bergabung dengan para kiai sepuh. Malampir menawarkan untuk bertukar tawanan antara Raga Dewa Petir dan Sukma Kiai Ageng Jumantoro. Pertukaran itu harus kita gagalkan. Jangan pertemukan Sukma Dewa Petir dengan raganya, sehingga Dewa Petir akan menjadi arwah gentayangan. Ya, selidiki. Di mana Raga Dewa Petir disembunyikan? Baik, akan kuselidiki. Nanti hasilnya akan kuberitahu lagi. Ya, kita saling menjaga rahasia, ya. Ki Wangsa, aku khawatir Ki Wangsa akan tersesat dalam perjalanan pulang. Andika belum tahu jalan di sini. Sudah ketemu dengan orang yang Andika cari? Belum. Mungkin dia sudah pulang sebelum aku kemari. Ayo kita cari. Tidak usah. Sebaiknya kita pulang saja. Ya sudah. Ya. Dari mana saja kamu? Hah? Kenapa saya ditinggal sendiri? Kakang kan bilang, kita harus menyelidiki Padepokan Kiai Ageng Sebayu. Untuk itu aku ke sana. Cepat katakan. Padepokan sepi. Para kiai sedang menghadiri Paseban Agung di Mataram. Kurang ajar. Kita datang, mereka pergi. Sekarang, kita obrak-abrik padepokannya. Jangan, Kakang. Para kiai akan membunuh ketua kita, sedangkan kita menginginkan ketua hidup. Lebih baik kita pulang dan melaporkan apa adanya pada Malampir, ya. Ki, maaf mengganggu. Melihat Jatmiko lewat kemari. Iya, Ki. Tadi masuk ke dalam, sowan ke tempat Kiai. Terima kasih. Mak Lampir menawarkan tukar tawanan pada kita. Mak Lampir mengira Sukma Dewa Petir ada di tangan kita. Oleh karena itu, ia menawarkan Kiai Ageng Jumantoro sebagai tukarannya. Pertahankan, Kiai. Kita bisa mengambil Sukma Kiai Ageng Jumantoro tanpa harus tukar-menukar dengan Raga Dewa Petir. Bagaimana menurut pendapat Syekh? Tidak ada salahnya kita bertukar tawanan. Kita memang harus mendahulukan maslahat daripada mafsadat. Harus mengutamakan keselamatan daripada kerusakan. Betul. Yang penting, Sukma Kiai Ageng Jumantoro masuk dulu ke dalam raganya. Tentang kita akan menangkap Dewa Petir lagi, itu adalah usaha selanjutnya. Kalau begitu, kita harus mengangkat duta untuk menyampaikan pesan kita pada Malampir. Bagaimana kalau Kiai Jamas dan Kiai Basari yang kami utus sebagai juru bicara kita? Bisa. Jatmiko ikut juga sebagai pengiring dan saksi jika terjadi sesuatu. Sebentar. Apakah ada musuh? Kedua orang itu adalah kiai sepuh yang terkenal. Dan yang seorang itu Jatmiko. Dia telah membunuh adikku. Sekarang kesempatanku menuntut balas. Jangan sekarang. Ada dua orang kiai saat itu. Aku tak peduli. Aku tidak punya urusan dengan kedua kiai itu. Ada apa, Kiai? Firasatku mengatakan akan terjadi sesuatu. Apa, Kiai? Maaf, Kisanak. Kenapa menghalangi kami? Kiai berdua boleh lewat. Tapi tinggalkan orang muda itu. Ada apa? Kami bertiga. Maka lewat pun harus bertiga. Saya punya persoalan dengan anak muda itu. Tapi tidak dengan Kiai. Silahkan lewat. Silahkan lewat, Kiai. Biar aku hadapi mereka. Aku tahu siapa mereka. Mereka pasti akan menuntut balas.
atas kematian adik mereka yang telah aku bunuh dalam peristiwa Pasir Putih. Betul. Kalau kau sudah mengakui bahwa kaulah yang membunuhnya, serahkan nyawamu padaku. Adikmu itu mahal kecil. Berapa banyak rakyat yang telah dirampok, kemudian mereka dibunuh. Berapa banyak gadis yang telah diperkosanya. Kalau kamu hendak membela adikmu, berarti kamu sama dengan dia. Kamu pun patut dilenyapkan. Bunuh aku kalau kau berani. Hei, kenapa diam saja? Kalau mau membela, aku pun akan maju melawanmu. Kiai sudah tua. Seharusnya Kiai menjauhi pertempuran ini. Betul. Tapi sayangnya, orang-orang jahat masih banyak di muka bumi ini. Makanya, aku tidak bisa diam di rumah. Hentikan pertarungan ini. Mana Ki? Tidak ada. Sabar Ki. Daratan kan masih luas. Kalau tidak ditemukan di sini, mungkin di sana. Kalau di sana tidak ada juga, bagaimana Ki? Ya di sananya lagi. Pokoknya kalau kita mencari sesuatu yang baik, tidak boleh berhenti. Apalagi balik surut. Alamat gagal. Akur, Ki. Kalau ingin berhasil, ya harus maju terus. Bagus. Jatmiko, sudahi perkelahian kalian. Tidak, Malampir. Dia berhutang nyawa padaku. Diam. Lupakan dendammu. Aku punya urusan dengan mereka. Kiai Jamas, aku menawarkan keselamatan Kiai Ageng Jiwantoro. Bagaimana? Kiai Jamas, Andika tertarik dengan tawaranku. Kita sama-sama menawan orang penting. Teruskan, apa maumu? Akan aku lepaskan Kiai Ageng Jiwantoro. Tapi kau harus berikan dulu raga ketua kami Dewa Petir yang kau culik dari istana kami. Boleh. Tapi pertukaran harus adil. Kau menerima raga, kami menerima sukma. Tidak, aku mau... Biar nih, tidak apa-apa. Saling menerima. Nanti... Dengar. Bagus, bagus, boleh. Kiai, kapan pertukaran akan dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Tidak, aku harus mencegahnya. Hari Kamis, Pon. Di mana? Wana Brebes. Baik, kita ketemu di Wana Brebes pada malam Jumat. Ayo. Jangan. Ayo. Wow, lihat itu Ki. Nenek. Kita turun sekarang, Ki. Sabar, kita lihat dulu mereka mau apa.
lelaki itu. Ayo. Ya, Ki. Kita harus menemukan Raga Dewa Petir secepatnya sebelum ditukarkan dengan sukma Kiai Ageng Jumantoro. Serba repot. Kenapa repot? Kalau kita melarikan Raga Dewa Petir, itu berarti akan mencelakakan sukma Kiai Jumantoro. Itu tidak boleh terjadi. Kalau begitu, kita selamatkan dulu Kiai Ageng Jumantoro. Sesudah itu baru kita bawa lari Raga Dewa Petir, ya? Baik, aku setuju. Aku akan mengurus sukma Kiai Ageng Jumantoro, ya? Setuju. Sekarang Andika ke padepokan tempat Kiai berkumpul. Andika selidiki di mana Raga Dewa Petir disembunyikan. Ya, setuju. Kita ketemu lagi di mana? Kalau di Losari bagaimana? Baik, kita ketemu di Losari. Bulan Apit, hari Senin panas. Ya, baik. Ada apa, Ki? Ikuti orang itu. Dia tahu tempat Kiai Ageng Jumantoro disembunyikan. Sampai bertemu. Ya. Kamis malam Jumat. Dan tempatnya di Wanabrebes. Dasar licik Mak Lampir. Kenapa, Kiai? Malam Jumat adalah malam yang mulia, malam yang tepat untuk beribadah. Di saat itu setan-setan banyak keluar untuk menggoda manusia. Apa hubungannya dengan Mak Lampir? Di waktu setan-setan banyak bergentayangan itulah Mak Lampir memanfaatkan untuk kepentingan dirinya. Kita harus hati-hati. Dia akan menggunakan makhluk halus untuk memperdaya kita. Aku duga pertukaran nanti tidak akan berjalan mulus. Benar. Mak Lampir mungkin akan mengerahkan seluruh laskar lelembutnya untuk mempertahankan Kiai Ageng Jumantoro sebagai tawanannya. Pembicaraan kita ada yang mendengarkan. Innalillahi. Ada apa, Kiai? Pengikut Mak Lampir. Mana? Tidak ada apa-apa, Kiai. Kenapa berhenti, Ki? Nanti kita kehilangan jejak lagi, Ki. Kita ikuti dia dari alam kita. Dengan demikian, dia tidak bisa melihat kita lagi. Dan kita bisa bersama dia kemanapun dia pergi. Cocok. Mari kita lakukan, Ki. Mari.
tombakku kan? Menarik tombak? Emangnya kurang kerjaan apa? Mungkir dasar pembohong. Sudah menarik tidak mau mengaku. Bilang sekali lagi, bohong, awas kau. Iya, iya. Terus. Rasakan ya. Ya, ya. Terus. Ya, nah, itu. Sudah! Ayo! Ada yang bisa saya bantu juga kan? Tidak. Siapa yang memegang kunci ruangan ini? Tidak ada. Kunci langsung dipegang oleh malampir. Kira-kira siapa yang di dalam? Tidak tahu juragan. Kami hanya ditugaskan menjaga dengan kuat. 7 regu yang berjaga di tempat ini silih berganti. Pucuk dicinta ulam tiba. Akhirnya yang kita cari ketemu juga, Ki Gondang. Iya, tapi ngambilnya repot. Apa yang repot, Ki? Tinggal dijunjung nyeng. Begitu saja kok dibilang repot. Kumaha, Dasar nenek itu bukan orang bodoh. Selain tempat ini dijaga ketat, berarti tempat ini ada apa-apanya. Makanya hati-hati, jangan ceroboh. Apa iya? Masa sih? Kalau penasaran, coba aja, Ki. Betul, saudaraku. Bagaimana, Jin? Aki kan lihat bagaimana aku tadi. Yang aku lihat tadi kamu menari-nari. Nari-nari gundulmu. Nyawa aku hampir putus. Dibilang nari-nari. Makanya kalau orang ngomong didengarkan. Ini ngeyel. Sekarang bagaimana mengeluarkan Kiai Jumantoro? Tenang saja kamu. Juragan bisa marah. Gawat, aku bisa dihukumnya. Ayo kita kejar. Cepat bantu turun dan keluar kau.
Jangan takut. 1 lawan 1, serang! Jangan lawan anak kecil, lawan aku. Hei, ayo lawan aku. Beraninya jangan sama anak kecil, ayo lawan aku. Hei, Setan Utara 3. Benarkah dia tadi yang menendangku? Dia pasti salah. Kiranya aku lawannya. Konyol. Gerado, tinggalkan lawan si Cerewu itu. Rebut Jumantoro dan Kalagondang. siapa lagi ini? Siapa yang balari Kiai Ageng Jumantoro, Ki? Mana aku tahu. Coba kita kejar mereka, Ki. Siapa tahu bisa ketemu. Hah? Boleh juga. Ayo. Siapa takut? Ayo. Malam Jumat nanti, kita harus mengambil raga Dewa Petir untuk ditukarkan dengan sukma Kiai Ageng Jumantoro. Berarti hari Kamis nanti Ki Jamas ke rumahku untuk mengambil raga Dewa Petir? Iya. Kalau bisa, dengan pengawalan yang kuat, sampai ke tempat pertukaran di Wana Brebes. Semua kiai sepuh akan ikut. Tumenggung Martoloyo dan Pangeran Purbaya juga sudah menyanggupi untuk mengerahkan prajuritnya untuk pengawalan. Menurut Ki Wangsa, ada orang dalam Dewa Petir yang bisa kita ajak kerjasama, agar dalam pertukaran tawanan berjalan mulus. Siapa namanya, Ki Wangsa? Setan Utara 3, Kiai. Ki Wangsa kenal benar orangnya? Bukan hanya kenal. Bahkan selama ini kami selalu bekerja sama, bertukar warta dan saling mendukung melawan Dewa Petir. Coba Ki Wangsa hubungi orangnya. Pergilah bersama Jatmiko. Tentu tugas ini harus dilakukan secara rahasia. Bukankah begitu, Ki Wangsa? Betul, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tamu ingin bicara empat mata dengan Kiai. Di mana orangnya? Di Peranginan. Beliau menunggu Kiai. Permisi sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kiai? Baik, Datuk. Alhamdulillah. Silakan duduk. Terima kasih, Kiai. Aku kira orang lain, tak taunya Datuk. Aku lihat ada orang lain yang tidak kukenal. Sedang yang akan kusampaikan hal rahasia dan penting, Kiai. Mengenai apa, Datuk? Kiai. Sukma Kiai Jumantoro sudah aku selamatkan. Masya Allah. Betul, Datuk? Betul, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat para kiai mengambil raga Dewa Petir nanti, sebaiknya Jatmiko ikut mengawalnya. Iya. Kami perlu orang-orang yang gagah berani dan sakti. Agar raga Dewa Petir sampai di tempat penukaran. Iya. Apakah aku bisa ikut mengawalnya, Syekh? Tidak, Ki. Ki Wangsa di sini harus banyak istirahat. Agar luka-luka dalam Ki Wangsa cepat pulih. Aku sudah merasa sehat, Syekh.
Sepertinya tidak ada lagi rasa sakit yang aku rasakan. Istirahatlah sampai kesehatan Ki Wangsa sempurna benar. Kalau begitu saya mohon diri dulu, Syekh. Mau kemana, Ki? Istirahat. Kata Syekh, saya perlu memulihkan kesehatan. Silakan. Permisi. Kalau begitu kita tidak usah mengadakan penukaran lagi. Jika sukma Kiai Ageng Jumantoro ada di tangan Datuk. Sekarang juga kita masukkan sukma Kiai Ageng Jumantoro ke dalam raganya. Di mana raga Kiai Ageng Jumantoro sekarang? Di kamar munajatnya. Apa perlu kita beritahu juga Syekh Maulana Bakir? Tidak usah, biar waktu Kiai Ageng Jumantoro muncul ada kejutan buat mereka. Iya. Kalau begitu, kita datangi raga Kiai Ageng Jumantoro. Iya. Mari. Kiai, syukur alhamdulillah. Syekh, bolehkah saya bertanya, Syekh? Silakan. Tentang apa? Tentang ruh, Syekh. Ar-Ruh min amri Robbi. Iya. Ruh yang tahu seluk-beluknya hanya Allah. Apakah sukma itu sama dengan ruh, Syekh? Lain. Sukma adalah jiwa. Ruh adalah nyawa. Ruh dan sukma adalah rasa yang ada pada manusia. Ada Tritunggal pada diri manusia, yaitu raga, sukma, dan ruh. Bisa dijelaskan satu persatu, Syekh? Raga diciptakan dari unsur benda, jenis air, dan makanan. Sukma tercipta dari saripati air dan makanan, unsur udara, dan nur ilahi, yang menimbulkan rasa dan kecerdasan. Apa bedanya dengan ruh, Syekh? Ruh adalah tiupan ilahi di saat manusia dalam rahim ibunya. Sehingga bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Kiai bisa waluya jati seperti sedia kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rupanya Datuk yang menolong Kiai Ageng. Silakan duduk. Mengherankan sekali. Sukma Kiai Ageng ditahan Dewa Petir dan Mak Lampir. Tapi tiba-tiba saja Datuk Larang Tapa yang membawanya kemari. Benar. Kami pun ingin tahu. Barangkali Datuk bisa menceritakan secara gamblang. Bagaimana kejadiannya, Datuk? Perjalanan hidup rupanya sudah takdir. Aku sendiri pun tidak menyangka bahwa aku akan menjadi penolong Kiai Ageng Jumantoro. Kalakun dan Bargo, Truna dan Belu ada di mana sekarang? Sebaiknya mereka disuruh kemari
agar tidak terus-menerus mencari Kiai Ageng Jumantoro. Benar, biar aku yang panggil. Ajay. Ayo Grandong, maju lagi. Ayo, maju Ayo lawan aku. Seperti si lampir. Datang lagi. Dasar. Dasar apa? Dasar genit, wong aku tidak mau dikejar-kejar melulu. Siapa yang mengejar-ngejar? Ngaca. Mukamu itu seperti apa? Kalau menurut putri-putri raja, aku ini seperti Dewa Kamajaya. Ada juga yang bilang aku seperti Arjuna. Grandong, tangkap Skala Gondang. Tidak berani menangkap sendiri. Malu-malu. Ya. Siapa yang malu? Padahal kalau Gondang si muka tidak perlu malu. Ayo, siapa yang biasa aku panggil nenek? Aku. Nah, memang kamu. Kamu harus.